Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tentang interaksi obat yang dimana obat yang akan kita bahas adalah obat-obat antibiotik yang merupakan salah satu materi di mata kuliah interaksi obat. Ketika mendengar kata antibiotik berarti adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi. Lalu poin pentingnya adalah antibiotik ini harus selalu digunakan sampai habis. Sehingga perlu perhatian khusus apabila sedang menggunakan antibiotik ingin menggunakan obat lain atau juga sedang menggunakan obat lain karena kemungkinan adanya interaksi obat. Interaksi obat sendiri biasanya tidak hanya obat dengan obat, tapi interaksi obat bisa obat dengan makanan, obat dengan suplemen kesehatan, contohnya dengan FE, susu, ataupun dan lainnya, serta interaksi antara obat dengan kondisi medis. Jadi misalnya adalah obat dengan obat tapi pasiennya punya gangguan fungsi ginjal. Berarti itu bisa menyebabkan adanya keparahan dari gangguan suatu fungsi organ gitu ya. Nah, jenis interaksi itu ada yang akhirnya menyebabkan penurunan aktivitas farmakologi dari salah satu obatnya, ataukah terjadi peningkatan aktivitas atau malah menyebabkan adanya efek samping. Ya, jadi kalau yang menurunkan aktivitas itu bisa merugikan karena efek terapinya tidak tercapai. Sedangkan meningkatkan aktivitas itu juga ada merugikan, ada positifnya. Kalau merugikannya adalah bisa menyebabkan peningkatan efek samping dari obat tersebut, terutama untuk obat-obat indeks terapi sempit. Selain itu juga selain dengan obat dengan makanan, obat juga bisa berinteraksi dengan obat herbal ataupun obat bisa menimbulkan reaksi alergi gitu ya. Tapi sebagian besar yang akan kita bahas pada interaksi obat antibiotik adalah obat dengan obat. Hanya sedikit informasi mengenai obat dengan makanan. Sedikit kita review lagi bahwa jenis interaksi obat itu sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama interaksi farmasetik, lalu interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Apa yang disebut dengan interaksi farmakokinetik? Yaitu jenis interaksi dari obat ataupun dengan makanan ataupun dengan suplemen yang terjadi pada proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Jadi bagaimana dengan proses obat di dalam tubuh hingga masuk ke peredaran darah itu terjadinya disebut interaksi farmakokinetik. Sedangkan interaksi farmakodinamik adalah interaksi yang terjadi berhubungan dengan aktivitas obat terhadap target kerja. Contohnya nih, interaksi farmakodinamik terjadi sifat saling berkompetensi untuk berikatan dengan molekular target di dalam tubuh. Atau juga saling berkompetisi untuk menginhibisi aktivitas di dalam tubuh. Oleh karena itu, interaksi farmakodinamik ini sifatnya ada yang sinergis, ada yang antagonis, ataupun adiktif. Sinergis ini adalah salah satu jenis interaksi farmakodinamik yang menguntungkan karena meningkatkan aktivitas tanpa menimbulkan efek samping. Sedangkan antagonis ini adalah jenis interaksi yang merugikan karena adanya kompetensi antara obat A dengan yang lainnya sehingga menyebabkan penurunan aktivitas. Kalau adiktif ini adalah apabila dikombinasi hasilnya tetap sama gitu ya. Nah, penjelasan untuk interaksi farmakokinetik ada pada tahap absorpsi obat di mana diantaranya dapat terjadi perubahan pH
Ada beberapa obat yang sangat sensitif sehingga absorpsinya lebih maksimal pada kondisi pH atau basa. pH asam atau basa gitu ya, sehingga apabila adanya perubahan pH itu dapat mengganggu proses absorpsi atau malah meningkatkan proses absorpsinya, sehingga perubahan pH itu salah satunya bisa menyebabkan penghambatan absorpsi atau peningkatan absorpsi dari suatu obat. Makanya mungkin kalian sudah mempelajari nih, ada beberapa obat yang apabila digunakan bersama antasida efeknya akan menurun karena obat tersebut optimal diabsorpsi pada suasana basah. Sedangkan ketika mengkonsumsi antasida itu meningkatkan pH sehingga menghambat absorpsi obat tersebut gitu ya. Lalu ada obatnya itu jenisnya saling mengabsorpsi atau malah ketika dikombinasi jadi membentuk suatu ikatan baru sehingga sulit diabsorpsi, atau membentuk suatu ikatan helat biasanya dengan sediaan besi gitu ya. Obat yang diminum dengan sediaan besi akhirnya membentuk ikatan helat ataupun membentuk molekul yang lebih besar atau membentuk sesuatu senyawa kompleks yang tidak bisa diserap. Lalu ada obat yang mempengaruhi gerakan motilitas usus, di mana apabila obat tersebut, obat A nih menghambat pergerakan usus, maka obat B-nya yang diserap di usus bisa lebih banyak. Tapi jika kebalikannya, obat A meningkatkan peristaltik usus, contohnya nih obat-obat untuk penanganan konstipasi dan minum juga obat lain, maka itu absorpsinya bisa terhambat karena dia akan bergerak lebih cepat di usus sehingga kontak antara obat dengan permukaan ususnya menjadi lebih singkat, absorpsinya berkurang. Lalu menginduksi dan menginhibisi transport obat, contohnya adalah suatu obat memerlukan perantaranya itu adalah lemak. Nah, ketika ada obat lain yang bersifat inhibitor absorpsi lemak, itu bisa menghambat juga absorpsi si obatnya. Malabsorpsi by drugs itu terjadinya kegagalan absorpsi akibat obat lain. Nah, ini kaitannya dengan pembentukan helat, kompleksasi atau salah satu obatnya bersifat absorben. Selanjutnya itu adalah biasanya faktor-faktor yang menyebabkan suatu obat absorpsinya terganggu ketika mengkonsumsi obat lain. Lalu juga ada interaksi obat yang terjadi pada fase distribusi, di mana interaksi tersebut menghambat ikatan antara obat dengan protein yang akan diedarkan melalui pembuluh darah, atau juga menstimulasi sehingga ikatan dengan protein ini cukup kuat, metabolismenya dihambat, efeknya meningkat, begitupun efek sampingnya terjadi peningkatan. Nah, kalau interaksi pada tahap metabolisme itu biasanya berhubungan dengan enzim yang akan metabolisme obat tersebut, yaitu enzim CYP 450. Nah, enzim CYP 450 itu memiliki sub-sub enzimnya. Nah, itu yang biasanya mempengaruhi interaksi, dan paling banyak interaksi farmakokinetik itu pada tahap metabolisme, di mana ada obat yang bisa menginduksi kerja suatu enzim sehingga bisa memetabolisme obat lainnya menjadi lebih cepat, akhirnya efeknya berkurang. Ada lagi nih obat yang sifatnya menginhibisi suatu enzim, sedangkan ada obat lain yang harusnya dimetabolisme oleh enzim tersebut, sehingga oleh karena itu proses metabolisme terhambat, efeknya meningkat dan juga bisa menimbulkan efek samping. Atau juga ternyata ada obat yang bisa merubah bentuk suatu enzim sehingga enzim tidak bisa memetabolisme obat lain. Pada tahap ekskresi, biasanya dari interaksi obat bisa mempengaruhi perubahan pH urin atau mempengaruhi fungsi
organ, yaitu di ginjal. Karena kita tahu organ penting yang berperan dalam sistem ekskresi itu adalah ginjal. Apabila fungsi ginjal terganggu akibat adanya interaksi obat, itu bisa mempengaruhi kerja suatu obat lain. Lalu aliran darah ke ginjal juga mempengaruhi ya. Selain itu juga biasanya di hati, yaitu menghambat para glikoprotein, ini juga yang berperan untuk metabolisme gitu ya, serta menghambat pembentukan ATP atau energi. Sedangkan yang farmakodinamik itu sifatnya sinergis dan antagonis. Sinergis adalah yang menguntungkan, jadi meningkatkan efeknya dibandingkan digunakan secara tunggal. Sedangkan antagonis itu menurunkan efek karena saling berkompetisi atau berkebalikan cara kerjanya. Oke, kan bahasan kita adalah penggolongan antibiotik atau interaksi yang terjadi di obat-obat antibiotik. Kita bahas sedikit nih, mengingatkan kalian mengenai penggolongan antibiotik. Yang pertama ada golongan aminoglikosida. Nah, ketika mendengar kata golongan aminoglikosida, ingat obat-obat yang paling sering dipakai adalah ada gentamisin, streptomisin, tobramycin gitu ya, neomycin. Nah, ingat nih obat-obat yang sering dipakai. Biasanya digunakan secara topikal ataupun digunakan secara peroral. Kayak gentamisin sering digunakan pada penderita pneumonia paru di anak bayi. Sedangkan tobramycin itu digunakan untuk mengatasi nyeri pada mata. Gentamisin juga salepnya digunakan pada konjungtivitis ya. Lalu antimikroba golongan cefalosporin ini juga sering dipakai gitu ya. Kalian mungkin akan sering mendapatkan resep ketika bekerja nanti di pelayanan. Golongan azitromisin, makrolida yang paling sering dipakai adalah azitromisin, eritromisin ya. Itu juga sering berhubungan dengan resep yang dibuat oleh dokter. Selanjutnya ada penisilin, ini paling sering digunakan. Kalau dulu banyak yang menggunakan secara bebas, kalau saat ini udah terbatas, yaitu ada amoxicillin yang paling sering ya. Lalu ada quinolone, contohnya adalah ciprofloxacin, sulfonamid, cotrimoxazole, tetracycline, yaitu tetracycline sendiri, dan obat-obat golongan lain seperti clindamycin pada terapi jerawat, chloramphenicol untuk mengatasi tifus. Nah, antibiotik ini cukup banyak banget ya. Kalau misalnya dibahas semua jenis interaksinya, itu akan gak selesai dalam waktu 2 jam. Bahkan kalian bacanya juga jadi pusing. Jadi saya memilihkan yang interaksinya cukup mayor untuk perhatian khusus aja, sehingga kalian diharapkan saya bisa lebih inget gitu ya. Kalau untuk antimycobacterium ini pertemuan sendiri, jadi nanti akan saya bahas terakhir sendiri gitu ya. Ada rifampicin, ethambutol, isoniazid, dan pyrazinamide sebagai first line terapi pada pengobatan TB. Nah, ini aminoglikosida, sedikit saya ingatkan lagi. Ketika kita akan membahas interaksi obat, tadi ada efeknya akan naik atau menurun nih. Atau juga gimana efek sampingnya meningkat atau enggak. Jadi coba kalian diingat dulu bahwa aminoglikosida merupakan golongan antibiotik yang sifatnya bakterisid. Nah, bakterisid berarti membunuh bakteri dengan memiliki efek toksik, yaitu ototoksik dan nefrotoksik. Yang paling utamanya adalah nefrotoksik. Nefrotoksik itu adalah dapat menyebabkan toksik pada organ ginjal. Lalu secara farmakokinetik, absorpsinya ini cukup mudah karena bersifat sangat polar. Berarti sangat larut air. Tapi ini
sulit diabsorpsi pada saluran cerna, karena kita tahu saluran cerna itu lebih mudah menyerap obat-obat yang larut lemak. Jadi kurang dari 1% dosis yang diberikan itu hanya diabsorpsi lewat saluran cerna. Nah, lebih baiknya diberikan secara intramuskular. Absorpsinya itu bisa 100% karena itu melalui otot. Ekskresinya melalui ginjal yang difiltrasi melalui glomerulus. Itu aja poin pentingnya ya. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah interaksi antara antibiotik golongan aminoglikosida dengan antiinfeksi lain. Yang pertama dengan golongan vancomycin, yaitu dengan gentamisin meningkatkan efek samping dari obat-obat aminoglikosida yaitu nefrotoksik. Karena vancomycin memiliki efek samping yaitu nefrotoksisitas. Aminoglikosida efek sampingnya nefrotoksisitas, sehingga ketika digunakan bersamaan bisa mempengaruhi fungsi ginjal, terutama pada pasien-pasien yang memiliki riwayat gangguan fungsi ginjal. Jadi bagaimana penanganannya? Masih boleh digunakan, tapi dengan pemantauan fungsi ginjal. Ataupun bisa dicek lagi nanti keterangannya kalian di buku, bisa dilakukan penurunan dosis obat gitu ya. Lalu aminoglikosida dengan golongan penisilin, contohnya dengan karbenisilin gitu ya. Itu ternyata yang pertama menimbulkan efek nefrotoksisitas karena terjadi peningkatan efek toksiknya. Lalu juga terjadi penurunan kadar gentamisin di dalam darah apabila digunakan dengan karbenisilin, piperacillin atau ticaricillin. Nah, tapi kadar gentamisin bisa kembali lagi normal apabila dihentikan nih golongan si penisilinnya. Tapi kalau dengan tadi ya karbenisilin, piperacillin sama ticaricillin, gentamisinnya akan turun. Tapi kalau misalnya gentamisin dengan phenoxymetilpenicillin malah atau dengan selain neomycin, itu obat-obat golongan penisilinnya yang berkurang kadarnya. Ini interaksinya berupa interaksi farmakodinamik. Farmakokinetik dengan membentuk suatu kompleks reaksi kimia. Contohnya adalah mekanismenya interaksi golongan penisilin dengan golongan aminoglikosida adalah gugus amino amin pada aminoglikosida dengan gugus beta laktam yang merupakan inti dari penisilin itu berinteraksi secara kimia membentuk suatu senyawa namanya amida yang menyebabkan obat tersebut menjadi tidak aktif secara biologis. Nah, ini salah satu bagian dari interaksi yang membentuk suatu kompleks. Ya. Ini mungkin sering terjadi, makanya kalian harus perhatikan apabila ada golongan aminoglikosida diresepkan bersamaan dengan penisilin, berarti harus diberikan jeda waktu penggunaannya. Jangan sampai obat itu diminum bersamaan sehingga menyebabkan pembentukan kompleks senyawa baru yang tidak bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah. Selain itu juga harus dipantau fungsi ginjal. Selanjutnya amphoterisin B dengan gentamisin sama efeknya adalah nefrotoksisitas. Karena apa? Obat-obat amphoterisin B mengurangi clearance amikasin dan gentamisin. Kalau misalnya clearance itunya dihambat atau proses ekskresinya dihambat, itu bisa menyebabkan obat tersebut lebih lama berada dalam tubuh kita. Dan tadi sudah dibahas bahwa efek samping dari golongan aminoglikosida adalah nefrotoksisitas. Semakin dihambat clearance-nya, tapi kan orang yang sedang menggunakan antibiotik itu akan
terus menggunakannya secara teratur. Seharusnya ketika menggunakan obat lagi yang sebelumnya sudah dieskresi, tapi karena ada hambatan jadi terjadi penumpukan dan menyebabkan efek samping, yaitu nefrotoksisitas. Jadi penanganannya tidak boleh digunakan secara bersamaan, atau apabila digunakan harus dipantau juga dosisnya dan juga pemantauan fungsi organ. Selanjutnya, apabila digunakan dengan golongan cefalosporin, contohnya ada cefaloridin, cefotaxim, amikacin, ceftriaxone, itu efek nefrotoksisitasnya meningkat, namun saat ini mekanismenya belum diketahui. Namun ada bukti bahwa dilaporkan apabila pasiennya menggunakan cefalosporin dosis tinggi itu menyebabkan gangguan fungsi organ. Oleh karena itu dipilihkan nih penanganannya kombinasi yang lebih aman. Contohnya amikacin dengan cefoxitin, gentamicin dengan cefoxitin, gentamicin dengan cefurosimin, tobramicin dengan cefotaxim, gitu ya, dipilih. Biasanya nanti kalian bisa lihat secara detailnya di buku interaksi obat, yaitu ada Stokely, ada Tatro, atau kalau misalnya di website ada Micromedex, ya itu salah satu pustaka untuk interaksi obat. Selanjutnya antara gentamicin dengan clindamycin itu sama nefrotoksisitas, sama harus dilakukan pemantauan fungsi ginjal. Lalu telbifudin ini dan tenofovir adalah antivirus. Jadi ini efek sampingnya juga sama, menyebabkan kerusakan pada organ ginjal, semuanya harus dipantau. Jadi apabila nih antibiotik golongan aminoglikosida digunakan bersama antiinfeksi lain, rata-rata adalah pemantauan fungsi ginjalnya karena sama-sama dieskresi melalui ginjal dan memperberat fungsi ginjal, maka harus dipantau. Dengan anti jamur yaitu miconazole, ternyata efeknya adalah penurunan kadar tobramicin dalam serum. Miconazole salah satu obat yang menginduksi kerja enzim sehingga metabolisme dari tobramicin dapat mengalami peningkatan sehingga proses eliminasinya lebih cepat. Selain itu juga dilaporkan bahwa miconazole bisa mempengaruhi absorpsinya di sistem peredaran darah sehingga menghambat proses absorpsi. Kenapa? Karena miconazole itu salah satu anti-infeksi untuk penanganan jamur, tobramicin itu anti-infeksi untuk penanganan bakteri. Sering terjadi interaksi penghambatan absorpsi apabila nih obatnya bersifat berkebalikan, satu bakterisid, satu bakteriostatik. Itu bisa menyebabkan penghambatan proses absorpsi karena mempengaruhi flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Maka harus dilakukan penyesuaian dosis tobramicin. Kalau digunakan bersama miconazole berarti ada peningkatan dosis tobramicin. Selanjutnya adalah siklosporin. Ini sifatnya nefrotoksik karena siklosporin dan juga golongan gentamicin sama-sama menyebabkan efek sampingnya gangguan fungsi ginjal. Begitupun siklosporin sehingga efek terhadap nefrotoksiknya meningkat. Selanjutnya adalah interaksi obat golongan aminoglikosida dengan golongan dikumarin, atau ada kumarol dan warfarin yang paling sering digunakan. Ternyata efek sampingnya adalah terjadinya pendarahan di mana aktivitas dari kumarin meningkat. Kenapa? Karena aminoglikosida dapat mengurangi populasi bakteri di usus yang menyebabkan
absorpsi dari golongan kumarin meningkat, serta terjadinya pengurangan produksi vitamin K2 yang sifatnya untuk koagulasi darah. Selain itu juga ada teori lain yang menyebutkan absorpsi vitamin K berkurang apabila penggunaan warfarin dengan golongan aminoglikosida. Caranya hindari gunakan bersamaan dan apabila apabila kalau tidak ada pilihan lain dilakukan pemantauan terjadinya pendarahan atau tidak. Lalu dengan obat golongan CCB yaitu sebagai antihipertensi, verapamil ini ternyata interaksi yang menguntungkan karena penggunaan verapamil bersama gentamisin dapat menurunkan ekskresi AAP. AAP itu alanin aminopeptidase, suatu marker atau penanda apabila adanya kenaikan kerusakan fungsi ginjal, AAP-nya itu biasanya meningkat. Nah, ternyata ketika verapamil digunakan dengan gentamisin, AAP-nya itu bisa mengalami penurunan. Berarti verapamil dapat melindungi fungsi ginjal apabila digunakan secara bersamaan dengan gentamisin. Dan apabila pasiennya sudah memiliki gangguan fungsi ginjal, berarti yang harus dipantau adalah pengendalian dosis dari gentamisin. Selanjutnya dengan obat-obat diuretik yaitu golongan loop diuretik, asam etrakrinat dan furosemid, itu efeknya adalah bisa menyebabkan nefrotoksik apabila digunakan bersamaan dengan obat-obat aminoglikosida. Karena kita tahu obat diuretik itu adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan ekskresi cairan di dalam tubuh kita. Yang berfungsi dalam sistem ekskresi mengeluarkan cairan itu adalah obat-obat golongan diuretik. Yang pasti itu memperberat fungsi ginjal. Menggunakan bersamaan dengan gentamisin yang efeknya adalah memperberat fungsi ginjal juga, akhirnya dua-duanya meningkatkan fungsi ginjal, efeknya adalah nefrotoksik, yaitu memperparah gangguan fungsi ginjal dan sifatnya itu irreversible, tidak dapat kembali normal kembali. Maka tidak boleh digunakan bersamaan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan apabila digunakan pada pasien dengan kondisi yang normal, harus dipantau fungsi ginjal dan telinganya, karena bisa menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, interaksi aminoglikosida dengan golongan gentamisin, yaitu kalian tahu digoxin adalah obat dengan indeks terapi yang sangat sempit, sehingga apabila terjadi perubahan metabolismenya di dalam tubuh kita bisa menimbulkan efek samping. Dimana apabila digunakan bersamaan dengan gentamisin dapat meningkatkan kadar digoxin, berarti efek sampingnya pun akan meningkat. Karena apa? Gentamisin bisa menghambat natrium kalium ATPase yang bekerja pada reseptor spesifik digoxin. Sehingga aktivitas dari digoxin itu bisa meningkat karena enzim yang menguraikan digoxin ini dihambat kerjanya oleh gentamisin. Efek sampingnya adalah peningkatan aktivitas dari digoxin yaitu denyut jantung harus dipantau dan juga fungsi ginjal. Selain itu juga gentamisin karena mempengaruhi fungsi ginjal sehingga proses clearance atau pengeluaran digoxin itu terhambat sehingga efeknya bisa meningkat. Selanjutnya dengan obat-obat golongan anti kanker yaitu imunosupresan, methotrexate dan anti kanker cisplatin, sitotoksik ya cisplatin itu ternyata bisa menyebabkan interaksi obat. Apabila dengan methotrexate ternyata absorpsi dari methotrexate bisa terganggu, efek dari methotrexate-nya menurun ya. Efek methotrexate menurun, tapi apabila digunakan dengan kanamisin, efek methotrexate-nya bisa meningkat. Karena apa? Kalau digunakan dengan neomisin proses absorpsi berkurang,
aktivitas berkurang. Tapi dengan kanabis ini yang satu golongan yang sama, absorpsinya meningkat. Ini dipengaruhi oleh sifat asam basa dari obat tersebut. Gitu ya. Kalau yang sifatnya sama-sama asam, ternyata meningkatkan absorpsi. Jadi aktivitas bisa meningkat. Tapi kalau sifatnya berkebalikan, asam dan basa, jadi terhambat absorpsinya, efeknya bisa menurun. Selain itu, kembali lagi dengan aktivitas dari aminoglikosida yang antibakteri sehingga bisa mengurangi aktivitas flora normal di usus sehingga metabolismenya bisa terhambat dan absorpsinya bisa berkurang. Kalau dengan cisplatin yang sifatnya sitotoksik, ini menimbulkan nefrotoksik dan ototoksisitasnya meningkat karena cisplatin sendiri memiliki efek samping yaitu nefrotoksik. Jadi hindari penggunaan secara bersamaan, tapi apabila tidak ada pilihan lain dipantau fungsi ginjal yaitu kreatinin, BUN, dan juga GFR-nya. Selanjutnya dengan golongan NSAID atau antiinflamasi, banyak berinteraksi dengan indometasin dan ibuprofen apabila digunakan pada bayi baru lahir, di mana kadar aminoglikosida, amikasin, dan gentamisin itu mengalami peningkatan. Karena apa? Proses ekskresi aminoglikosida dihambat oleh indometasin dan ibuprofen, sehingga menyebabkan proses ekskresi terhambat. Penanganannya bagaimana? Dipantau fungsi ginjal dan juga dosis aminoglikosidanya bisa diturunkan. Selanjutnya dengan obat-obat gastrointestinal yaitu golongan sukralfat. Contohnya dengan tobramycin itu menyebabkan penurunan aktivitas dari tobramycin karena kita tahu sukralfat itu bekerja melapisi lambung. Sedangkan tobramycin diabsorpsi di lambung. Kalau di lambung ya dihambat, dilapisi, berarti tobramycinnya itu tidak bisa mengalami absorpsi secara sempurna. Makanya efeknya bisa mengalami penurunan. Harus digunakan dengan waktu yang berbeda, diberikan jeda. Bagusnya adalah tobramycin diminum dahulu, setelah tobramycinnya larut dan diabsorpsi baru diberikan sukralfat. Selanjutnya dengan golongan bifosfonat atau mineral, efeknya adalah terjadi hipokalsemia atau penurunan kadar kalsium. Makanya kenapa bisa terjadi hipokalsemia? Karena efek aminoglikosida yang merusak ginjal sehingga mengurangi kadar kalsium. Serta hipomagnesia karena penghambatan kelenjar paratiroid oleh aminoglikosida. Sedangkan dengan magnesium terjadi depresi pernafasan, di mana ion magnesium dan aminoglikosida dapat bekerja atau berinteraksi secara farmakodinamik, yaitu memblok neuromuskular di saluran pernafasan. Apa pemantauannya adalah bagaimana pemantauan pada pernafasannya. Kalau menimbulkan efek samping berupa sesak nafas harus segera dihentikan. Jadi ini adalah ringkasan mengenai bagaimana interaksi antara obat antibiotik golongan aminoglikosida dengan obat-obat lain. Banyak yang berinteraksi secara farmakodinamik dan ada juga yang berinteraksi secara farmakokinetik. Untuk yang farmakodinamik sendiri, ada interaksinya ternyata menyebabkan peningkatan efek samping yaitu nefrotoksik. Tadi kalau dilihat dengan vancomycin, efeknya nefrotoksik. Dengan penisilin, lalu cefalosporin. Kalau misalnya tidak diketahui nih penyebab nefrotoksiknya karena apa, itu kemungkinan besar interaksinya farmakodinamik karena emang dua obat tersebut dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi terjadinya secara farmakodinamik. Lalu ada clindamycin, siklosporin, poligenin,
Lalu dengan obat-obat diuretik tadi asam etakrinat dan furosemid, cisplatin anti kanker dan juga tacrolimus. Itu interaksinya membahayakan, yaitu menyebabkan nefrotoksik. Penanganannya adalah jika tidak bisa digantikan obatnya, berarti harus dipantau fungsi ginjalnya dan jika memungkinkan terjadi perubahan dosis. Lalu ototoksisitas, yaitu toksisitas terjadi pada telinga, yaitu obat golongan loop diuretik dan anti kanker cisplatin. Efek lainnya yaitu depresi pada pernafasan, memblok neuromuskular yaitu tubokurarin dan ion magnesium. Serta kalau yang menguntungkan adalah proteksi terhadap gangguan ginjal yaitu verapamil. Sedangkan yang farmakokinetik itu menghambat terjadi interaksi di proses absorpsi dan ekskresi. Kebetulan di aminoglikosida ini tidak terjadi interaksi di fase metabolisme. Sedangkan yang absorpsi terhambat itu tadi methotrexat, tapi tergantung dengan obatnya. Kalau dengan kanamisin absorpsinya meningkat ya, tapi dengan neomycin absorpsinya menurun. Digoxin aktivitasnya meningkat gitu ya, karena penghambatan pada proses clearance dan juga pada proses absorpsinya meningkat. Dengan sukralfat ini bisa penurunan efek trobramisin karena kerja sukralfat yang melapisi dinding lambung. Lalu miconazol tadi karena sama-sama sifatnya anti-infeksi, jadi berkompetisi nih di bagian saluran cerna sehingga menghambat proses absorpsi. Kalau dengan kumarin peningkatan aktivitas dari warfarin ataupun di kumarol sehingga efeknya adalah pendarahan. Karena antibakteri itu bisa menghambat produksi kalium sehingga menghambat produksi vitamin K sehingga meningkatkan efek pendarahan di saluran cerna. Kalau ekskresi ada amphoterisin B, telbifudin, tenofovir, digoxin sama prametexet. Tadi digoxin 2 karena di ATPase dan juga di clearance ya. Jadi aminoglikosida itu memiliki sifat toksik yaitu nefrotoksik dan ototoksik. Sebagian besar akan berinteraksi dengan obat-obat yang memiliki efek samping nefrotoksik juga yang memperparah fungsi ginjalnya. Selanjutnya adalah antibiotik golongan cefalosporin, di mana mekanisme kerjanya menghambat dinding sel bakteri mirip penisilin. Jadi biasanya digunakan alternatif bagi seseorang yang resisten terhadap ampicillin. Karakternya ekskresi utamanya melalui ginjal, berarti ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal dan dosisnya harus dikurangi apabila pasiennya punya gangguan fungsi ginjal. Lalu sepiramid dan cefoperazon itu beda ekskresinya melalui empedu, berarti bisa mempengaruhi fungsi hati. Lalu beberapa dapat berpenetrasi ke sistem saraf pusat, contohnya ada cefotaxin, ceftriaxone, sama cefepime. Biasanya digunakan untuk penanganan meningitis. Jadi untuk penanganan penyakit-penyakit yang bisa di otak itu harus bisa menembus barir sawar darah otak. Lalu bisa melewati plasenta, berarti perlu perhatian khusus pada ibu hamil. Juga ditemukan konsentrasi yang tinggi di cairan sinovial dan di cairan pelindung jantung. Cairan sinovial adanya di mana? Di otot kaki. Di sendi-sendi. Lalu dapat penetrasi ke aqueous humor yang ada di mata. Efek samping umum dari cefalosporin adalah reaksi hipersensitivitas, lalu ke ginjal apabila pasiennya punya gangguan fungsi ginjal, depresi sumsum tulang bisa menyebabkan granulositopenia, pengulangan granulosit, lalu diare dan gangguan darah seperti hipoprotobit. Protobitnya rendah jadi bisa menyebabkan pendarahan juga. Interaksi yang pertama dengan antihiperglikemik dari golongan cefalosporin yaitu cefalexin dengan metformin. Metformin itu adalah anti diabetes yang digunakan untuk meningkatkan sensitivitas
insulin. Ternyata dari interaksi cefalexin dengan metformin terjadi peningkatan kadar AUC dari metformin di dalam serum. Selain itu, kenapa menyebabkan AUC-nya meningkat? Proses ekskresi dari metformin dihambat oleh obat golongan cefalosporin. Jadi menghambat terjadinya sekresi atau ekskresi. Efeknya bagaimana? Karena AUC-nya meningkat berarti peningkatan aktivitas dari metformin. Efeknya adalah terjadi hipoglikemi. Selain itu, kalau misalnya sudah tidak ada pilihan lain, efek hipoglikemiknya diperhatikan dan memberitahu kepada pasien kalau penggunaan obat cefalexin dengan metformin bisa menyebabkan hipoglikemik. Lalu juga mencari alternatif lain selain cefalexin. Selanjutnya adalah antibiotik golongan cefalosporin dengan golongan barbital, yaitu fenobarbital. Ternyata mekanismenya belum diketahui sampai dengan saat ini. Cuman apabila digunakan secara bersamaan dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas, yaitu ruam pada kulit. Tapi ini masih cukup jarang. Selanjutnya antikoagulan, berarti tadi ya ada warfarin, kumarin, dikumarol. Itu apabila digunakan secara bersamaan dengan antibiotik golongan cefalosporin, baik cefixim, cefotiam, cefonisin, itu rata-rata meningkatkan efek perdarahan. Contohnya adalah penggunaan cefazolid dengan warfarin, hipoprotonminemianya mengalami peningkatan sehingga terjadinya perdarahan. Lalu dengan warfarin dengan cefonisid, protominemianya waktu protominnya mengalami peningkatan. Hampir sebagian besar antibiotik baik tadi aminoglikosida dan cefalosporin apabila digunakan secara bersamaan dengan antikoagulan itu meningkatkan efek pendarahan. Karena kalau dengan cefalosporin memiliki rantai samping yaitu N-metiotetrazol yang sama seperti antikoagulan sehingga dia bekerja sebagai antagonis vitamin K. Ini dapat berinteraksi secara farmakodinamik ya, sehingga kalau dia mengantagonis vitamin K, aktivitas pembekuan darah itu bisa menurun, akhirnya menyebabkan pendarahan dan menghambat fungsi platelet. Alternatif penanganannya gimana? Gunakan cefalosporin yang tidak berinteraksi dengan antikoagulan atau dipantau terapi. Selain itu penyesuaian dosis antikoagulan, jadi bisa diturunkan dosis antikoagulannya. Lalu dengan antivirus yaitu acyclovir, ternyata aktivitas efek toksik dari acyclovir bisa meningkatkan yaitu ke gangguan fungsi ginjal. Maka harus dipantau gangguan fungsi ginjalnya yaitu kreatinin ya. Selanjutnya dengan alkohol. Jadi kalau di Indonesia mungkin jarang ya, tapi kalau di luar negeri hampir sebagian besar orang menghangatkan diri menggunakan alkohol. Jadi ada efek sampingnya nih apabila digunakan dengan obat-obat cefalosporin. Terjadi peningkatan kadar asetaldehid. Dan reaksinya adalah disulfiram-like reaction, jadi reaksi hipersensitivitas. Kalau dilihat, ini adalah gugus-gugus yang berinteraksi dengan alkohol, yaitu gugus amin. Ya, ini adalah jadi sebagian besar golongan cefalosporin punya gugus yang sama, yaitu bagian aminnya yang mempengaruhi atau berikatan dengan alkohol. Selanjutnya dengan antibiotik lain yaitu golongan chloramphenicol, itu dapat mengancam kejiwaan sehingga tidak disarankan untuk digunakan. Karena chloramphenicol sifatnya adalah
bakteriostatik, yang satunya bakterisid. Jadi klorfenikol menghambat sintesis protein, itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan cefalosporin bakterisid bersifat beta-laktam, menghambat pembentukan dinding sel. Jadi dua-duanya sifatnya antibakteri. Jadi tidak boleh digunakan secara bersamaan. Dengan diuretik yaitu furosemid tadi sama seperti golongan aminoglikosida bisa meningkatkan efek toksik terhadap ginjal karena dua-duanya mempengaruhi fungsi ginjal. Caranya gimana? Furosemid diberikan 3-4 jam sebelum obat golongan cefalosporin. Lalu dengan golongan CCB, kalau tadi dengan verapamil, aminoglikosida itu efeknya menguntungkan. Kalau misalnya dengan nifedipin sama diltiazem gimana nih? Ternyata aktivitas dari antibakterinya bisa mengalami peningkatan karena proses absorpsi meningkat. Tidak perlu ada perhatian khusus, namun minumnya harus dijeda ya. Lalu interaksi dengan H2 blocker, yaitu contohnya ranitidin, famotidin, yaitu dapat berinteraksi di mana interaksi antara H2 blocker dengan golongan cefalosporin ternyata menurunkan aktivitas si cefalosporin ya, karena bioavailabilitasnya menurun. Nah, bagaimana cara penanganannya? Interaksinya bisa minimal jika golongan cefalosporin diberikan bersama atau setelah makan. Karena cefalosporin itu bioavailabilitasnya dapat mengalami penurunan apabila pH-nya mengalami kenaikan. Jadi cefalosporin itu paling baik diserap pada kondisi suasana asam. Nah, apabila digunakan habis makan, maka pH-nya kan meningkat, absorpsinya bisa berkurang, bioavailabilitasnya bisa turun. Jadi caranya gimana? Digunakan dulu antibiotiknya, baru digunakan anti tukaknya. Selanjutnya dengan antihiperurisemia, contohnya adalah probenesid, itu salah satunya bisa meningkatkan aktivitas atau konsentrasi dari antibiotik. Karena apa? Clearance dari cefalosporin dihambat atau mengalami penurunan. Berarti ini interaksinya pada fase ekskresi. Probenesid berkompetisi dengan sebagian besar cefalosporin dalam proses ekskresi. Dan yang paling menang adalah probenesid ya, makanya clearance dari cefalosporin terhambat. Efeknya apa? Nefrotoksiknya meningkat. Biasanya perlu ada penyesuaian dosis dari probenesid ataupun cefalosporin ya. Selanjutnya dengan antihiperlipidemia yaitu kolesteramin, di mana apabila digunakan bersama dengan golongan cefalosporin, konsentrasi cefalosporin itu mengalami penurunan karena proses absorpsinya terhambat. Kalian tahu kolesteramin itu adalah obat yang bekerja secara lokal untuk menghambat absorpsi lemak di usus. Nah, ini bisa mempengaruhi absorpsi cefalosporin karena terjadi penghambatan. Tapi secara efek itu tidak merugikan dan masih bisa digunakan. Itu adalah golongan cefalosporin. Selanjutnya golongan makrolida. Ada azitromisin, klaritromisin, eritromisin. Ini yang paling sering terjadi atau paling sering digunakan. Selanjutnya golongan makrolida yang pertama adalah eritromisin berinteraksi dengan alkohol. Nah, di sini penurunan yang sedang dan absorpsi eritromisin terjadi. Jadi ketika eritromisin berinteraksi dengan alkohol, absorpsi eritromisin terhambat. Karena apa? Alkohol dapat menunda pengosongan lambung. Sedangkan eritromisin diabsorpsinya di usus. Jadi hindari penggunaan alkohol saat penggunaan eritromisin
sebaiknya alkoholnya harus dihentikan. Selanjutnya adalah golongan makrolida dengan buah grapefruit. Grapefruit adalah salah satu jenis buah yang sering berinteraksi dengan obat. Salah satunya adalah dengan eritromisin, di mana apabila grapefruit dikombinasi dengan eritromisin dapat meningkatkan kadar dari eritromisin berkisar 49 sampai 52%. Bagaimana, kenapa sih AUC dari eritromisin itu bisa meningkat? Karena ada kandungan dari grapefruit, contohnya naringenin dan pesoralen, itu menghambat enzim CYP 450, spesifiknya yang 3A4. Jadi dia sebagai inhibitor enzim yang sifatnya, kalau inhibitor enzim itu menghambat metabolisme, sehingga obat yang dimetabolisme oleh enzim tersebut clearance-nya bisa terhambat. Makanya kenapa AUC-nya mengalami peningkatan. Tapi sampai dengan saat ini tidak membahayakan, jadi dosisnya masih perlu penyesuaian saja. Oh iya, grapefruitnya bisa dihentikan dulu ya ketika sedang menggunakan eritromisin. Selanjutnya adalah azitromisin, ada bentuk kapsul, tablet, dan suspensi yang digunakan secara oral. Nah, apabila digunakan dengan makan, itu bisa mengurangi absorpsi azitromisin. Berarti azitromisin sangat baik diabsorpsi pada suasana asam. Dengan adanya makanan terjadi peningkatan peningkatan pH lambung, absorpsinya bisa berkurang. Nah, kalau misalnya bentuknya tablet dan mengkonsumsi makanan tinggi lemak, ternyata azitromisin absorpsinya mengalami peningkatan. Kalau bentuknya suspensi, itu lebih cepat absorpsinya jika digunakan bersama makan. Kenapa yang kapsul kok dikurangin? Dari kapsul sendiri kan cangkangnya itu membutuhkan waktu untuk terlarut, sehingga absorpsinya bisa berkurang. Bagaimana penanganannya? Tidak diberikan bersama makanan, atau bisa diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Selanjutnya dengan opioid atau golongan narkotik, contohnya alfentanil, ada eritromisin, ada troleodomisin sama troleandomisin. Yang paling sering digunakan opioid itu fentanyl pada pasca melahirkan. Ternyata golongan makrolida dengan opioid dapat menurunkan clearance-nya dan menurunkan T,5 dari golongan opioid. Sehingga ini adalah merugikan. Karena balik lagi, aktivitas dari eritromisin itu menurunkan atau menghambat kerja enzim sitokrom 450 di hati, sehingga mempengaruhi metabolisme dari alfentanil dan fentanyl. Kalau terjadi penurunan clearance dan peningkatan T,5, itu berarti aktivitasnya meningkat. Balik lagi, kalau misalnya nih suatu obat yaitu eritromisin, dia menghambat suatu enzim yang memetabolisme obat lainnya, berarti metabolisme obat lainnya itu terhambat. Akibatnya adalah aktivitas meningkat atau kadar AUC-nya meningkat, clearance-nya menurun. Makanya perlu ada penyesuaian dosis dari obat lainnya, yaitu alfentanilnya bisa dikurangi nih dosisnya gitu ya. Karena ketika digunakan bersama eritromisin, efeknya akan meningkat. Dosisnya bisa dikurangi biar sesuai efek terapi yang diinginkan. Karena balik lagi, golongan opioid itu efek sampingnya cukup kuat, yaitu menyebabkan ketergantungan. Jadi harus dikurangi dosisnya. Selanjutnya dengan golongan triptan dapat meningkatkan kadar pada plasma. Tadi, golongan makrolida adalah inhibitor enzim. Kalau inhibitor enzim berarti dia menghambat metabolisme obat lain. Makanya salah satunya adalah leptritan, kadarnya meningkat karena metabolismenya dihambat.
Nah, bagaimana manajemennya? Leptritan tidak boleh diberikan selama 72 jam setelah pemberian makrolida. Berarti berapa hari nih? 3 hari. Jadi kalau mau sedang menggunakan makrolida, minimal 3 hari tidak boleh menggunakan leptritan. Atau bisa dicarikan alternatif obat lain. Lalu dengan golongan benzodiazepin yaitu alprazolam ataupun diazepam yang sifatnya psikotropik, ternyata ini meningkatkan AUC. Berarti kalau dari sini obat-obat makrolida yaitu eritromisin, eritromisin ini dapat menghambat metabolisme obat karena sifat inhibisi enzim. Jadi dengan benzodiazepin, dengan triptan, dengan opioid gitu ya, ini dapat meningkatkan aktivitas obat lain karena obat tersebut dimetabolisme oleh enzim CYP3A4. Sedangkan eritromisin dia menghambat enzim CYP3A4. Jadi enzimnya nggak ada nih untuk memetabolisme si obat tadi untuk diekskresi. Nah, berarti biasanya monitoring efek samping dan dosis dari obat lainnya bisa diturunkan setengahnya atau sampai 3/4-nya. Golongan makrolida dengan protease inhibitor atau dengan antivirus itu rata-rata kalau azitromisin dengan nelviravir, kadar azitromisinnya mengalami peningkatan karena berkaitan dengan inhibisi para glikoprotein. Ini salah satu bagian dari protein yang berperan di metabolisme obat. Nah, nelviravir ini menghambat para glikoprotein. Akhirnya azitromisinnya tidak dimetabolisme. Penanganannya bisa dilakukan jeda waktu. Lalu claritromisin dan amfenavir, kadar amfenavirnya meningkat karena claritromisin menghambat enzim CYP3A4. Claritromisin dengan atazanavir sama, ini claritromisinnya meningkat, claritromisinnya meningkat AUC-nya, jadi bisa diturunkan. Jadi ingat, kalau misalnya terjadi peningkatan kadar AUC gitu ya, berarti kan ada aktivitasnya meningkat, berarti bisa sarannya adalah penurunan dosis, yaitu dengan atazanavir, indinavir, dan ritonavir. Ini adalah obat-obat antivirus. Selanjutnya dengan antihistamin, contohnya ada terfenadin, astevizol, eritromisin tadi sebagai inhibitor suatu enzim, sehingga dia bisa meningkatkan terjadinya, bisa menghambat metabolisme dan meningkatkan aktivitas. Nah, makrolida dan antihistamin hindari penggunaan secara bersamaan atau perlu ada pemantauan efek samping. Selain itu, efeknya adalah memperpanjang QT interval. QT itu adalah cara kerja jantung, dibagikan pola denyut jantung itu ada PQRST. Nah, eritromisin dengan terfenadin bisa memperpanjang interval QT. Selanjutnya adalah eritromisin dengan fexofenadin. Ini fexofenadin adalah antihistamin yang terbaru, meningkatkan kadar fexofenadin karena peningkatan absorpsi dan juga penurunan sekresi melalui hati. Tapi masih aman digunakan. Selanjutnya makrolida dengan golongan statin. Ini contohnya atorvastatin, pravastatin, sama simvastatin. Rata-rata peningkatan kadar dari golongan statinnya karena terjadi penghambatan pada proses metabolisme. Jadi bisa dimonitoring efek sampingnya, karena kita tahu efek samping golongan statin itu terjadi miopati atau kesemutan.
Jadi disarankan kalau pasiennya mendapatkan resep clarithromycin dengan golongan statin itu dimonitoring bagaimana efek sampingnya meningkat atau enggak dari golongan statinnya, yaitu kesemutannya. Atau selama menggunakan makrolida bisa menghubungi dokter untuk meminta rekomendasi apakah dosis dari golongan statinnya bisa diturunkan dahulu atau tidak gitu ya. Selanjutnya dengan antacid. Tadi azitromycin itu sangat baik absorpsinya pada kondisi asam. Nah, antacid itu meningkatkan pH lambung, maka bisa menurunkan absorpsi dari azitromycin. Sedangkan kalau dengan erythromycin itu waktu absorpsinya jadi lebih panjang, berarti lama ya, karena gitu sama harus diabsorpsi pada suasana asam. Ini masih bisa diberikan, tapi ada jeda pemberian. Selanjutnya dengan golongan azol, jadi anti jamur, ternyata juga ini meningkatkan meningkatkan level plasma dari clarithromycin atau makrolidanya. Karena enzim keduanya, clarithromycin dan fluconazole, itu dimetabolisme di hati oleh CYP34. Tadi clarithromycin itu adalah inhibitor enzim ini, sehingga menurunkan proses metabolisme, aktivitasnya bisa mengalami peningkatan. Dengan antagonis reseptor H2, ya tadi simetidin, contohnya ranitidin, ini bisa simetidin dapat meningkatkan kadar dari erythromycin dan juga menyebabkan efek samping yaitu ketulian. Dengan anti tuberkulosis rifamycin ini menyebabkan neutropenia, berarti gangguan pada sistem darah, serta kadar AUC menurun. Karena apa? Rifamycin ini merupakan induktor. Rifamycin ini induktor enzim yang berfungsi untuk metabolisme obat di hati. Enzimnya diperbanyak nih, atau kerjanya jadi lebih cepat. Akhirnya enzim tersebut kan memetabolisme si obat lainnya, makanya proses metabolismenya lebih cepat. Dengan disulfiram menyebabkan nekrolisis epidermal fatal dan fulminan hepatitis. Jadi gangguan pada fungsi hati. Terkait tadi clarithromycin sendiri, dia memiliki efek menghambat enzim CYP. Jadi semakin lama nih buat di metabolismenya, jadi menyebabkan efek toksik pada hati. Lalu dengan carbamazole ini juga menyebabkan perpanjangan interval QT karena proses thiamazole atau carbimazole yaitu dihambat metabolismenya oleh erythromycin. Dengan buspiron, kadar buspironnya meningkat karena tadi erythromycin sebagai inhibitor sitokrom P450, sehingga menyebabkan obat lain yang dimetabolisme oleh enzim tersebut mengalami keterlambatan metabolisme, kadar di dalam darahnya akan meningkat. Makrolida dengan bromokriptin dan agonis dopamin lainnya itu terjadi peningkatan kadar dari bromokriptin, atau juga apabila berlangsung terus-menerus toksisitasnya bisa meningkat karena terhambatnya proses metabolisme. Rata-rata kalau terhambatnya metabolisme adalah dosisnya diturunkan ya. Dengan CCB yaitu diltiazem dan felodipin itu menyebabkan kematian, sudden cardiac death. Jadi gak boleh erythromycin sama diltiazem itu sebisa mungkin dihindari gitu ya, karena bisa menyebabkan kematian mendadak. Kalau erythromycin dengan felodipin terjadi peningkatan kadar felodipin, jadi half life-nya lebih panjang, efeknya juga bisa hipotensi, dan nifedipin juga sama. Dengan carbamazepine ini meningkatkan kadar karena dihambat proses metabolismenya, jadi efek antikonvulsannya bisa meningkat.
penanganannya dosis karbamazepinnya bisa diturunkan. Lalu dengan siklosporin sama seperti yang lainnya, karena kadarnya meningkat, proses metabolismenya dihambat oleh golongan makrolida. Jadi inti dari golongan makrolida itu sebagian besar interaksinya farmakokinetik dengan menghambat proses metabolisme di hati karena sifat makrolida yang untuk inhibisi enzim CYP 450 atau spesifiknya di CYP3A. Cisaplin juga sama, colchicine juga sama gitu ya. Kontrasepsi nih sering terjadi, bisa terjadi peningkatan kadar estradiol, balik lagi karena penghambatan proses metabolisme. Tapi kalau dengan etinyl estradiol dan nortezitron ternyata penurunan AUC-nya. Selanjutnya dengan golongan kumarin, yaitu warfarin dan lain-lain, sama seperti yang golongan aminoglikosida dan cefalosporin, meningkatkan resiko pendarahan karena penghambatan pada metabolisme. Dengan antivirus yaitu zidofudin pada penanganan HIV, penurunan bioavailabilitas zidofudin karena ini farmakokinetiknya berkompetisi pada saat proses absorpsi. Jadi bisa diberikan jeda waktu minimal 2 jam. Lalu derivat ergot, efeknya terjadi kasus ergotisme akut karena peningkatan kadar ergot di dalam tubuh akibat penghambatan metabolisme. Jadi efeknya juga pemantauan efek samping dan monitoring fungsi hati. Lalu dengan fosfodiesterase 5 inhibitor, contohnya dengan sildenafil, tadalafil, vardenafil, ini digunakan pada terapi BPH atau gangguan pada prostat. Ini ternyata efek dari sildenafil bisa mengalami peningkatan karena penghambatan proses metabolisme ya. Jadi dosisnya harus diturunkan, yaitu bagian fosfodiesterase 5 inhibitornya diturunin dosisnya. Dengan teofilin yang digunakan sebagai anti asma, sama terjadi penghambatan pada metabolisme, jadi efek teofilinnya bisa mengalami peningkatan. Tapi kalau di sini eritromisinnya mengalami penurunan. Dengan obat anti DM yaitu golongan sulfonylurea, sama terjadi peningkatan kadar AUC dari repaglidit atau glibenclamid karena inhibisi metabolisme. Kalau yang glibenclamid yang memetabolisme itu para glikoprotein. Sedangkan pada repaglidit enzim CYP450. Jadi makrolida itu bisa menghambat enzim-enzimnya itu gak hanya CYP450 tapi para glikoprotein juga. Dengan golongan penisilin itu sifatnya saling antagonis. Jadi kalau antibiotik yang sifatnya bakterisid dan bakteriostatik digunakan secara bersama, malah efeknya saling antagonis. Jadi harus dimonitoring apakah sampai nggak tujuan terapinya gitu ya. Lalu dengan alkalinizer, contohnya bicarbonat, itu aktivitas bakterisid eritromisinnya meningkat karena proses absorpsinya bisa meningkat. Kesimpulannya, makrolida itu bisa berinteraksi dengan obat lain secara farmakokinetik, yaitu modifikasi absorpsi, tadi ada yang mengalami peningkatan, atau modifikasi metabolisme, ada yang menginduksi enzim, ada yang inhibitor enzim. Tapi sebagian besar golongan makrolida bersifat inhibitor enzim, jadi menghambat metabolisme obat dan meningkatkan kadar AUC di dalam darah, sehingga aktivitasnya pun bisa meningkat. Penanganannya adalah penurunan dosis obatnya, bukan penurunan makrolidanya ya. Lalu memperpanjang QT dan modifikasi ekskresi. Selanjutnya adalah golongan penisilin yang paling familiar, yang paling sering dipakai, yaitu golongan amoksisilin, karena jadi biasanya first line terapi pada
kondisi infeksi karena juga termasuk dalam antibiotik spektrum luas. Nah, interaksi yang pertama dengan golongan warfarin, jadi selalu ada nih si warfarin atau kumarin ini dengan berbagai jenis antibiotik. Yang pertama, aktivitasnya adalah apabila diinteraksi, aktivitas dari penisilin, metabolisme, meningkatkan metabolisme dari warfarin di saluran cerna, karena penisilin sendiri merupakan bagian induser dari induser dari enzim. Kalau tadi kan amin golongan makrolida rata-rata inhibition enzim. Kalau penisilin dia induktor enzim sehingga bisa meningkatkan metabolisme. Selain itu juga penisilin karena sifat antibakterinya menurunkan bakteri pada flora normal sehingga penurunan produksi vitamin K. Tadi kalau produksi vitamin K turun, ini bisa menyebabkan resiko pendarahan, terjadi peningkatan. Jadi di sini ada dua mekanisme, yaitu di metabolisme dan di proses absorpsi, ya. Yang penting ini masih boleh, tapi monitoring prothrombin time-nya waktu koagulasinya. Selanjutnya dengan anti kejang, yaitu antikonvulsi golongan phenytoin. Itu ada oksasilin, cloxacillin sama dicloxacillin, di mana penisilin dapat mengganggu ikatan protein antara phenytoin terhadap proteinnya sehingga penisilin dapat meningkatkan volume distribusi. Akibatnya apa? Penurunan kadar phenytoin di dalam darah sehingga efek dari phenytoin berkurang dan pasiennya masih mengalami kejang. Ya, kalau misalnya peningkatan volume distribusi berarti kan kadar di dalam darahnya rendah, akhirnya tidak mencapai AUC-nya. AUC-nya rendah, akhirnya efek terapinya tidak tercapai, pasiennya tetap kejang. Atau penanganannya tetap bisa diberikan bersama dengan cara peningkatan dosis phenytoin. Lalu dengan antigot yaitu probenecid. Yang pertama, probenecid ini dapat menurunkan ekskresi penisilin karena berkompetisi saat ekskresi di tubulus ginjal. Tadi juga sama nih dengan golongan yang cefalosporin ya. Probenecid ini dapat menurunkan ekskresi, jadi peningkatan di kadar dalam darah, aktivitasnya bisa meningkat dan juga efek sampingnya bisa mengalami peningkatan. Jadi pengetahuannya adalah fungsi ginjal karena dua-duanya bisa bekerja di mempengaruhi fungsi ginjal. Selanjutnya ada allopurinol nih, kalau di penisilin juga ternyata selain dengan probenecid juga dengan allopurinol, tapi ini belum jelas mekanismenya, cuman sebagian besar melaporkan adanya reaksi alergi yaitu menjadi kulit kemerahan atau ruam. Alternatifnya adalah penurunan dosis dari allopurinol. Jarang yang alternatifnya itu adalah menurunkan dosis antibiotik karena tujuan antibiotik itu adalah membunuh bakteri atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dosisnya diturunkan, nanti tujuan terapinya tidak tercapai. Makanya dosis yang lainnya nih allopurinol salah satunya diturunkan. Lalu dengan obat kontrasepsi sampai dengan saat ini belum diketahui, tapi penisilin ini merupakan spektrum luas, jadi dia mempengaruhi flora normal sehingga mempengaruhi proses absorpsi. Nah, di sini apabila dikombinasi dengan obat-obat hormon, ternyata efek kontrasepsinya bisa turun. Jadi kegagalan pada alat kontrasepsinya ya bisa menyebabkan kehamilan. Salah satunya kalau misalnya penisilin yang nggak bisa diganti, dosis kontrasepsinya bisa ditingkatkan atau mengganti metode kontrasepsinya dengan yang lain. Lalu dengan obat-obat anestesi, metroxyfluran, penisilin ini
bisa mempengaruhi fungsi ginjal karena ekskresinya melalui ginjal. Dan metoksifluran itu sifatnya nefrotoksik sama seperti yang aminoglikosida. Jadi kalau digunakan secara bersamaan, ini dapat memperparah fungsi ginjal atau meningkatkan toksisitas pada ginjal. Selanjutnya, golongan beta blocker itu antihipertensi, contohnya atenolol yang sifatnya spesifik. Ini penisilin bisa mengganggu proses atenolol sehingga AUC-nya bisa turun. Tekanan darahnya tidak mengalami penurunan atau tetap mengalami hipertensi. Selanjutnya dengan antimalaria, kloroquine sifatnya bisa mengiritasi saluran cerna sehingga menurunkan absorpsi penisilin, bisa menghambat aktivitas dari penisilin. Akhirnya antiinfeksinya tidak bekerja dengan baik. Caranya diberikan jeda 2 jam. Lalu neuromuskular blocker, contohnya vecurorium atau tubokurarin tadi ya, itu belum diketahui, cuman bisa memperpanjang efek dari neuromuskular blockernya. Lalu ada imunosupresan, pemetrexed, itu juga efeknya ke ginjal, jadi clearance-nya turun karena berkompetisi monitoring fungsi ginjal penanganannya. Lalu siklosporin itu juga sama, kadar siklosporinnya meningkat karena berkompetisi di ginjal, akhirnya juga bisa meningkatkan efek samping yaitu nefrotoksik, tidak boleh digunakan secara bersamaan. Oke, selain yang tadi nih udah golongan-golongan besar, ada makrolida, cefalosporin, aminoglikosida, penisilin, ini ada golongan sulfonamid. Contohnya golongan sulfonamid ini yaitu obat antibiotik golongan sulfonamid. Contohnya cotrimoxazole itu bisa berinteraksi dengan sulfonylurea di mana meningkatkan aktivitas dari golongan sulfonylureanya yaitu bisa memberikan efek hipoglikemik. Lalu dengan warfarin, kumarin itu sebagai antikoagulan, itu juga efek antikoagulannya meningkat dan meningkatkan resiko pendarahan. Karena apa? Obat-obat golongan sulfonamid itu sebagai inhibitor enzim. Sehingga kalau inhibitor enzim yang memetabolisme ini berkurang, akhirnya AUC meningkat, aktivitasnya mengalami peningkatan. Lalu dengan imunosupresan yaitu metotrexat, dia meningkatkan aktivitas si metotrexat. Efek toksiknya adalah defisiensi asam folat. Lalu golongan quinolone itu ada interaksinya dengan antacid, pasti efeknya adalah peningkatan pH lambung atau juga membentuk ikatan helat, jadi absorpsinya bisa berkurang. Lalu teofilin dikombinasi berinteraksi dengan fluoroquinolol, ini terjadi peningkatan kadar teofilin karena proses penghambatan metabolisme, sama seperti yang tadi bahwa obat golongan fluoroquinolol bisa mempengaruhi metabolismenya karena sebagai inhibitor enzim. Lalu sama dengan warfarin, jadi obat-obat yang bersifat inhibitor enzim itu biasanya meningkatkan aktivitas si obat lainnya karena proses metabolismenya dihambat. Lalu dengan amiodaron, cisapride, terfenadin atau antihistamin, ini bisa meningkatkan interval QT-nya dan membahayakan terjadinya aritmia. Oke, jadi secara keseluruhan nih ternyata interaksi obat dengan antimikroba itu ada yang sifatnya farmasetik, itu bisa terjadi saat proses pembuatan obat ya. Dari mulai industri misalnya mau bikin kombinasi obat nih, ternyata ketika dikombinasi terjadi interaksi farmasetik saling merusak, misalnya jadi serbuknya jadi ya tadi ya serbuk kering bisa saling berinteraksi jadi air gitu ya, atau saat packaging atau saat penyimpanan ya, dan yang mungkin sering terjadi adalah ketika berinteraksi dengan pelarut ya. Pada sediaan injeksi itu perlu diperhatikan, jadi injeksi yang cocok itu pelarutnya apa. Kalau farmakokinetik tadi ada berbagai jenis ya, ada pada tahap absorpsi, ada tahap
distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebagian besar pada tahap kalau aminoglikosida itu pada tahap absorpsi dan ekskresi. Kalau makrolida pada tahap metabolisme. Contohnya itu dengan atasin dan susu. Kalau golongan tetrasiklin itu bisa membentuk ikatan helat. Golongan penisilin sangat mempengaruhi pH. Lalu golongan glycofulvin itu dari rifampicin sebagai induktor enzim, jadi bisa mempercepat proses metabolisme obat lain yang akan dimetabolisme oleh enzim tersebut. Begitu. Kalau yang kloramfenikol lalu makrolida yaitu eritromisin, dia sifatnya inhibitor enzim, jadi menghambat metabolisme obat lain. Makanya AUC-nya mengalami peningkatan atau menghambat ikatan proteinnya yaitu golongan sulfonamid. Farmakodinamik ada yang sinergis, ada yang antagonis, ada yang kombinasi. Nah, kombinasi antimikroba itu yang menguntungkan kalau sifatnya bakterisid, bakteriostatik. Kalau antagonis sifatnya berkebalikan. Yang satu bakterisid, yang satu bakteriostatik. Akhirnya malah tidak memberikan efek terapi yang baik. Jadi kalaupun mau memberikan kombinasi, diharapkan sifatnya yang sama, bakterisid atau bakteriostatik. Ya ini rekumannya, nanti kalian bisa lihat lagi. Cukup sekian untuk pemaparan materi interaksi obat, materi antibiotik. Ini cukup banyak, walaupun ini sebagian kecil ya. Kalau dijelaskan semua lebih banyak lagi. Saya hanya mengambil yang mayor dan emang perlu perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.